Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, saudara-saudari jamaah salat maghrib dan isya Masjid Darul Ihsan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, guru terbaik sepanjang masa di dalam mendidik generasi ini. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan mencontohnya bagaimana beliau menyentuh dan membina serta mendidik generasi awal. Kita bisa mencontoh dan menirunya. Malam ini kembali kita membahas tentang generasi sentuhan Rasulullah masuk pada fase usia 4 sampai 10 tahun. Pada pembahasan sebelumnya itu secara umum usia 0 sampai menjelang usia 4 tahun. Nah, di usia 4 sampai 10 tahun ini ada lebih kurang 22 pembahasan. Jadi subhanallah, rentang usia 4 sampai 10 tahun itu usia yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu usia sangat menentukan ke depannya bagaimana anak itu dan bagaimana dia disentuh dan dididik, maka seperti itulah yang akan mendekati pola perilakunya, pemikirannya, dan semangatnya. Nah, bagaimana Rasulullah memperhatikan di usia ini? Apa yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagian yang pertama, usia 4 sampai usia 10 itu wa yushibuhum sallallahu alaihi wasallam fit tariq wa'idan wa mu'alliman ala qadri uqulihim. Nabi alaihi salatu wassalam menemani mereka. Anak-anak di masa itu di usia 4 sampai 10 tahun di mana di jalan. Nabi berjalan bersama anak-anak usia itu. Terkadang Nabi berjalan di usia anak 4 tahun, 6 tahun, 7 sampai 10 tahun. Lalu apa yang dilakukan Nabi ketika membersamai anak-anak itu? Wa'idhan wa mu'alliman, memberi nasihat dan mengajar. Memberi nasihat dengan kalimat-kalimat dan kata-kata. Dan bahkan Nabi SAW mengajarkan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal mereka. Sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Kita lihat ikhwatul kiram rahimakumullah, anak itu sangat membutuhkan orang dewasa, apalagi ayahnya, karena dari kalimat-kalimat ayahnya itu jiwanya akan tumbuh, kemudian akalnya akan berkembang, ilmu bertambah. Jadi tidak cukup anak ini bermain sesama usia mereka di usia itu, tetapi ada momen di mana orang tua, khususnya ayah di sini, memberikan ilmu, memberikan nasihat,
berdialog dengan putra dan putrinya. Mobil khusus di sini anak-anak laki-laki, Pak. Anak-anak laki-laki ini mesti mendapatkan sentuhan ayahnya agar dia bisa muncul dalam diri anak itu tentang kepemimpinan. Artinya tema kita bicara tentang apa? Tentang tanggung jawab, ya, amanah, kejujuran. Dan itu mesti ada. Kebersamaan kita dengan anak kita menunjukkan bahwa kita ini laki-laki. Laki-laki dia adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang punya peran penting, orang yang menjadi sandaran, orang mesti jujur. Nah, itu dari mana dia dapat? Itu dari karakter ayahnya. Tidak cukup anak laki-laki itu berdialog dengan ibunya. Karenanya nanti kata para ulama, bila mana anak tidak mendapatkan sentuhan sang ayah, hanya mendapatkan sentuhan sang bunda, maka tidak terlihat jiwa kelaki-lakiannya, kepemimpinannya. Makanya bagaimanapun anak, Pak, di usia 4-10 tahun, andaikan misalnya ya, ayahnya meninggal dunia, maka peran ayah ini mesti diambil alih. Mesti ada sosok yang pengganti ayah dia. Paham di sini ya? Siapa pengganti ayahnya? Kalau seandainya ibunya tidak atau belum menikah, atau misalnya dia tidak ada menemukan jodohnya, maka bila anak di usia itu sampai usia 4-10 tahun ini dia tidak memiliki ayah karena meninggal dunia atau mungkin karena cerai hidup, dan bisa saja terjadi. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh sang ibu? Anak ini mesti mendapatkan sentuhan peran ayahnya. Lalu siapa yang menjadi penggantinya, Ustadz? Bisa pertama adalah pamannya atau pakciknya, abang daripada ibunya atau adik daripada ibunya yang laki-laki. Dia berdialog, ketemu gitu ya, karena dia akan nampak sosok itu. Atau bila mana tidak ada, misalnya berjauhan nih tempat tinggalnya, maka pengganti ayahnya bisakah kakeknya. Hal yang paling kita lihat ya, di dalam kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dan itu tergambar dalam kehidupan Nabi kita, ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Tetapi peran ayah itu tidak hilang. Siapa pengganti peran ayahnya? Yang pertama, kakeknya. Tidak hilang. Setelah kakeknya, siapa lagi? Pamannya. Nah itu. Andaikan misalnya ibunya dapat jodoh, ya berarti ada sang ayah yang bisa memberikan peran itu. Tapi terkadang lebih berperan dan lebih diterima oleh dirinya adalah pakciknya atau pamannya, ya abang daripada ibu kandung atau adik daripada ibu kandung yang laki-laki, atau terus naik ke atas sebagai peran itu tidak boleh hilang, atau kakeknya. Nah ini. Oleh karena itu ikhwafillah rahimakumullah, jiwa itu mesti diisi, peran itu mesti ada, tidak boleh hilang. Maka oleh karena itu lihatlah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, ya, anak daripada pamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membersamainya di atas kendaraannya, berjalan bersama Abdullah bin Abbas di atas kendaraannya. Maka dia berkata, ya, seperti mana yang sudah sering kita bahas hadis ini ya, karena hadis ini merupakan salah satu hadis yang bicara tentang pendidikan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersamai anak-anak di zaman itu. Hadis yang masyhur yang sering juga kita bahas, bagaimana Nabi SAW ketika bersama Abdullah bin Abbas, dia menceritakan ya bahwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ghulam," kata Rasulullah, "inni u'allimuka kalimat." Saya akan ajari kamu beberapa kalimat, nasihat-nasihat. Apa nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas usianya sekitar 6 tahun, usia SD. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini kalimat Nabi, Pak. Setiap kali misalnya anak kita berangkat, setiap pagi berangkat ke sekolah, bisikkan ke telinga putra-putri kita, ihfazillah yahfazka. Wahai ananda, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Artinya bahwa ketika engkau jaga agama Allah ini, kamu laksanakan perintahnya, kamu tinggalkan larangan-larangannya, maka Allah akan menjaga kamu. Rahasia di mana generasi ini dijaga, maka kita tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Ini kan kalimat luar biasa nasihatnya. Bolehlah kita pakai kalimat Nabi ini, karena kalimat Rasulullah SAW. Setiap kali anak kita berangkat mungkin ke pondok di saat libur, atau mungkin pagi hari anak kita pas ngantar SD, sampaikan kalimat Nabi ini. Atau kita punya santri-santri, kita sampaikan bahwa pesan Rasulullah SAW adalah jagalah Allah, Allah akan menjaga kalian. Dan jagalah Allah, engkau dapatkan Allah di hadapan kalian. Jika minta sama Allah, jika minta tolong sama Allah. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, sungguhnya seluruh umat ini berkumpul untuk mendatangkan satu manfaat kepadamu. Sungguh tidak akan kamu dapatkan manfaat itu kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, kata Rasulullah, andaikan mereka berkumpul seluruh umat ini untuk mencelakaimu, maka sungguh tidaklah akan dapat mereka memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Di sini muncul, Pak, keberanian, kekuatan, di mana seorang laki-laki itu muncul dalam dirinya bahwa dia mesti bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin, nah kamu enggak perlu takut karena kamu punya Allah. Kalau kamu benar enggak perlu takut, Allah yang bersama kamu. Dikuatkan seperti itu. Dan kamu mesti berada pada kebenaran. Dan memang di dalam agama kita, sebagaimana Nabi SAW berlindung, ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajizi wal kasal wal jubn wal bukhul. Maka banyak penyakit-penyakit yang Nabi berlindung, dari kesedihan, dari kegundahan, dari malas, ya, kemudian dari kebakhilan, sifat bakhil, dan rasa takut. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang berani, kalau orang benar pasti berani, tapi kalau orang salah pasti takut. Oleh karenanya, sampaikan kalimat itu ke anak-anak kita. Nah, inilah diantara hal yang dilakukan Rasulullah SAW membersamai anak di usia 4 sampai 10 tahun itu. Artinya kalau musim-musim libur, Sabtu Ahad, atau mungkin pertengahan semester atau di akhir semester, mesti ada masa di mana kita membersamai anak-anak kita, membersamai mereka, ya mungkin liburan, atau jogging bersama, atau lari bersama, atau olahraga bersama. Dan di situ terjadilah obrolan, terjadilah nasihat, terjadilah, ya, peringatan-peringatan, bimbingan-bimbingan, taujihat kepada anak-anaknya.
Nah, ini yang pertama ya, yaitu menemani anak-anak kita ya, di atas kendaraan kita atau di jalan bersamanya, tetapi tidak hanya berjalan bareng, jalan bareng, tapi ada nasihat dan ilmu yang disampaikan kepada mereka sesuai dengan kadar akal dan pemahamannya. Baik, yang kedua, ikhwatal kiram rahimakumullah, yang kedua, wa yastakhdimu sallallahu alaihi wasallam al-ibarat ar-raqiqah fi muhadathatihim liistimalati qulubihim. Uslub yang digunakan Rasulullah atau metode yang dipakai Nabi adalah metode dengan menggunakan bahasa yang lembut, tidak ancaman, tidak intimidasi, tidak bahasa kasar, tetapi bahasa yang raqiqah, ya, bahasa yang lembut, yang santun, sehingga itu bisa menarik perhatiannya, sehingga membuat anak bisa dikuasai hatinya. Kita sama apa? Orang dewasa pun demikian. Kalau orang kasih nasihat kepada kita dengan bahasa-bahasa ancaman, bahasa keras, bahasa sedikit, ngena nggak di hati kita? Enggak. Justru kita marah. Artinya apa? Pendekatan yang digunakan pendekatan yang baik, yang halus, lembut bahasa yang digunakan. Contoh kita bersantren misalnya kakak kelas misalnya atau guru, dalam hitungan 5 gitu kan. Semua sudah kosongkan asrama. Kalau tidak, maka saya akan berikan ini. Nah, nggak enak. Manusia kalau diancam-ancam, diintimidasi, kalau digunakan bahasa yang kasar tidak nyaman. Maka Nabi SAW menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang bisa menyentuh hati anak-anak itu. Seperti apa contohnya? Ini contoh ketika Rasulullah di hadapan makanan bersama Umar bin Abi Salamah. Anak kecil bersama Rasulullah berada di hadapan hidangan, lalu kemudian Nabi memperbaiki sikapnya yang salah. Karena ketika itu tangannya nyebrang kemana-mana dalam makan, mana diambil, ini diambil. Lalu Nabi berkata kepada ya gulam. Gulam itu panggilan untuk anak. Wahai anak kecil, kalau bahasa kitanya. Wakul ya gulam samillah. Bacalah bismillah. Wakul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, kata Rasulullah. Makan juga makan yang dekat dengan kamu. Jangan makan dengan makanan yang jauh dari kamu. Nah, ini disampaikan disampaikan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, ketika itu berada di hadapan para sahabat. Ya, ata'zan li an u'tiyal asya. Ketika itu Nabi ingin memberikan kepada orang tua, dan itu jatah dia. Maka Rasul menghargai anak kecil ini, meminta izin dulu, apakah engkau ridha, restu kalau aku berikan ini kepada orang yang tua dulu? Kata dia enggak. Ya. Kata dia enggak mau katanya. Ya dikasih oleh Nabi. Kalau bahasa kita mentang-mentang dia anak kecil di nomor sekian kan enggak. Tapi Nabi meminta pendapat dan meminta persetujuan kepadanya. Kama qala Anas li Anas lamma nazal ayat al-hijab, kala turun ayat hijab, wara'aka ya bunay, wa qala sa'an abna'i Ja'far ibn ammi bin Abi Talib ud'u li bani akhi. Kemudian di sini wasala ummahum an sihatihim fa qala ma li ara ajsam bani akhi dhari'ah tusibuhumul hajah. Waqad bawwaba Abu Dawud baban fi dhalika qala bab fi ar-rajul yaqulu li ibni ghairihi ya bunayya. Di sini Nabi SAW menggunakan kata ya bunayya itu bukan untuk anak dia, tetapi untuk anak orang. Bahasa kitanya apa tuh ya bunayya? Ya itu panggilan wahai gitu kan? Ya, bunayya itu anakku. Menunjukkan
kita panggil anak orang dengan panggil anak, bukankah itu kelembutan? Ya Bang ya? Misalnya kita panggil anak, nak sini nak gitu. Tapi bukan anak kita. Sini sayang. Ini menunjukkan bahwa kita mencintai dia, menyayangi dia, kayak sebagai seorang tua. Ya kan? Anak siapa saja. Nabi juga demikian. Bukan anak dia saja yang dia panggil ya bunayya, tetapi anak orang lain juga dipanggil ya bunayya. Panggilan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia menghargai dia, mencintai dia, menyayangi dia, kasih sayang, bahasa yang lembut. Ya bunayya. Nah, oleh karena itu pantas bagi kita untuk meniru Nabi SAW. Ustadz itu kan dalam kondisi normal ya. Adakah contohnya dalam kondisi tidak normal? Dalam artian begini, dalam kondisi ayahnya itu ya, seperti mana yang kita dapatkan pada kisah Nabi siapa? Siapa ayah, anak daripada ayahnya, anak dari dia tidak beriman, itu kisah Nabi Nuh ya. Nuh alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul pertama. Kesalahan anak Nuh dengan anak kita insya Allah tidak sebanding. Kesalahan anak Nabi Nuh lebih parah. Di mana parahnya? Kesalahan anak Nabi Nuh di mana? Tidak beriman. Iya kan? Tidak beriman. Alhamdulillah anak kita beriman. Salah? Ya, pasti salah. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh saja ketika anaknya tidak beriman kepada Allah dan dakwah yang disampaikan oleh ayahnya, tetap saja dia mengatakan ya bunayya. Artinya apa itu? Kesalahan yang sangat besar saja Nabi Nuh tetap mencontohkan ya bunayya dengan panggilan sayang. Anaknya enggak beriman, Pak. Enggak beriman kepada Allah, tapi dia kata ya bunayya arkam ma'ana, wahai putraku nak sini bersama ayah naik di atas kapal ini. Tapi anak yang memang dasar keras kepala ya, tidak taat kepada orang tua, kepada ayah khususnya, lalu dia punya hujah dan alasan sendiri ya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, wahai ayah, aku akan pergi ke bukit yang paling tertinggi ya, yang akan melindungiku dari air gelombang yang besar. Nah, disitulah Nabi Nuh. Bayangkan, alhamdulillah. Paling anak kita kesalahannya apa? Numpahin air, ya kan? Pecahin gelas, atau misalnya merusak sesuatu barang, atau memberantakan yang sudah rapi. Itu biasa, Pak. Itu biasa. Mungkin celana di sini satu, di situ baju satu, berserak, gitu kan? Itu biasa saja. Tegur saja dengan baik atau nasihati. Nah, kesalahannya tidak seperti kesalahan anak Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya tidak beriman, Pak, tapi dia tetap mengatakan dengan kata yang sangat indah, ya bunayya. Nah, apalagi anak-anak kita. Nah, Nabi SAW memanggil anak-anak sahabat, anak orang lain ya, dengan panggilan ya bunayya. Ya bunayya. Boleh tak? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh terhadap anak orang lain atau mengaku atau menisbatkan dia bukan pada ayahnya ya, atau mengatakan anak dia tapi itu bukan darah dagingnya, ini tidak dibenarkan. Kalau sekedar manggil, sayang sini nak sini nak, boleh, sangat dianjurkan malah untuk mengatakan kalimat itu kepada anak-anak. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, di antara yang dilakukan Rasulullah SAW, wa yuqaddir sallallahu alaihi wasallam lissighari lu'bahum. Nah, ini mungkin kita kurang sabar ya. Nabi
membiarkan anak-anak itu bermain. Ada hak bermain. Sebagai ulama mengatakan bermain bagi anak-anak itu ya seperti mana ya kedudukan mainan bagi anak-anak itu, bermain bagi mereka itu seperti mana ya kita bekerja bagi orang dewasa. Ya. Kita nggak boleh berhenti bekerja. Artinya kita mesti bekerja. Ya. Apalagi orang-orang yang ingin melejit, ya tentu nggak boleh berhenti bekerja. Anak-anak juga demikian. Sesungguhnya dalam permainan mereka itu terdapat banyak manfaat. Kedewasaan, tanggung jawab, kejujuran, apalagi kekompakan, masih banyak pelajaran-pelajaran. Mesti anak itu diberikan Pak ruang mereka untuk berinteraksi sosial, khususnya dengan sahabat-sahabat. Karena ada orang tua yang sangat bahasa kita hari ini tertutup, nggak boleh anaknya bersosial dengan orang lain. Itu juga nggak baik. Dia tidak akan mengenal karakter-karakter orang. Dia hanya tahu karakter dia dan orang tuanya. Ya, oleh karenanya Nabi SAW di sini dijelaskan bahwa Hasan ibn Ali ketika itu masih kecil, kana indahu jirr, kalbun saghir, ya anjing kecil, yatasalla bihi wa anna Aba Umair Nabi Talha kana indahu usfur yal'ab bihi wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala kana indaha lu'ab banat tal'ab biha wa ghairuhum katsir. Banyak sekali permainan di masanya. Contoh saja Aisyah saja. Aisyah istri Nabi. Ya, usia masih kecil dan kemudian dia punya mainan-mainan boneka, dan Nabi SAW tidak melarangnya bermain dengan boneka itu. Inna hadza iqrar min Nabi SAW bihajati at-tifl ila al-la'b wa tarfiyah wa tasliyah wa isba'il raghbah. Nah, memang tidak bisa dilarang anak itu untuk tidak main karena itu kebutuhan dia. Kita butuh makan, butuh minum, iya. Ya, sebagaimana dalam hidup kita tidak bisa tidak makan, tidak minum. Bagi fase anak-anak pun demikian. Main itu kebutuhannya. Nah, tapi ya kadarnya lagi ya. Tergantung kita orang tua membuka ruang seluas-luasnya atau memang ada space. Kamu jam sekian boleh main. Nak. Ya. Jam sekian sudah berhenti karena kita mau belajar. Itu dibolehkan. Ya, tapi dilarang anak ini mendapatkan tempat porsi bermain itu tidak boleh. Jelas. Pengen anaknya sejak kecil sampai besar itu belajar aja bang ya? Enggak bisa. Itu kodrat dia, fitrah dia bermain itu. Anak-anak nggak bisa dilarang main. Paling kita batasi. Silakan main. Nanti misalnya jam 2, jam 3 kita berhenti dan kita ada perlu. Boleh dikasih ruang. Kalau tidak nanti anak-anak ini Pak stres. Ya, kita tahu semua bagaimana hari ini beban sekolah. Ya, begitu banyak pelajaran yang semua dipelajari. Ya. Kalau masuk semua bagus juga, gitu kan? Tapi masalahnya nggak ada yang ini lepas, itu lepas, ini separuh dikit, itu sedikit. Nggak ada yang dapat. Udah sakit bahu anak kita menggendong tasnya karena saking banyaknya buku pelajaran. Semua mau dimasukkan ke otak anak itu di usia kecil itu. Islam itu punya tahapan. Ada tahapan-tahapan yang mesti dilewati. Makanya subhanallah hari ini pun sudah mulai kesadaran itu muncul. Orang tua sudah tahu. Semua mau dipelajari sudah. Ya kan? Kalau dulu ya, kita tahu tidak seperti hari ini kurikulum kita. Ya kan? Kalau karenanya ini juga menjadi pembahasan penting. Karena ya anak ini akhirnya apa? Udahlah belajar dari pagi sampai sore misalnya kan. Itu nanti emaknya sore itu dileskan pula lagi ya. Udah sampai jam berapa? Jam 5, jam setengah 5 rumah. Atau guru les lah nunggu di rumah. Sudah nanti saat maghrib guru ngaji pula lagi kan. Misalnya itu.
Ya, habis Isya nanti disuruh pula ini lagi. Ini bukan robot anak kita. Anak kita bukan robot. Kasih space main. Asar itu untuk istirahat. Ya, untuk istirahat. Ya, atau untuk dia mungkin olahraga sejenak, silakan. Ya. Dan sebagai orang tua punya seperti itu. Saya tahu Pak, ada beberapa orang mungkin karena orang tuanya punya ambisi tinggi untuk anaknya, itu pulang sekolah les, hampir semua mata pelajaran dileskan. Itu kapan waktu anak untuk mengekspresikan keinginannya bermain atau mungkin untuk bisa rehat. Ya. Ini anak bukan robot, sehingga apa? Ya, akibatnya nanti pelariannya ke tempat yang lain. Bisa jadi orang tuanya tidak diajak ngobrol, kemudian orang tuanya bahkan mungkin dimusuhi sama dia dan seterusnya. Itu terjadi, Pak. Maka oleh karena itu, ya, berikan ruang yang cukup bagi putra-putri kita untuk belajar dan berikan juga ruang yang cukup untuk bisa memberikan kebugaran dan kesehatan pada tubuhnya, khusus bermain. Karena bermain sekali lagi adalah kebutuhan anak. Kebutuhan kita makan minum orang dewasa ini kan. Senang nggak kita kalau dilarang jangan makan gitu? Coba aja lah, pasti marah dia. Ya kebutuhan dia pas mau makan dilarang makan. Apa perasaan kita? Marah pasti, kecewa, apalagi anak-anak juga. Ya. Tapi yang penting kita memberikan batasan. Ya. Boleh kamu main, tapi kamu misalnya 40 menit saja. Karena habis itu kita mau belajar dan seterusnya. Nah, kasih batas waktu. Sehingga anak ini dia akan mengembangkan intelektualnya, pemikirannya, analisanya melalui permainan-permainan atau ya misalnya ada bersama kawan-kawannya. Jelas ya? Jadi Nabi SAW bahwa Nabi SAW tidak melarang anak-anak untuk bermain. Taib. Kemudian wala yufarik sallallahu alaihi wasallam jama'atan wa hum yal'abun. Ini susah juga terkadang bagi kita ya. Nabi ini subhanallah kasih sayangnya Nabi itu luar biasa. Tidak memisahkan atau tidak menyuruh dia berhenti bermain dengan sahabat-sahabatnya. Tidak dalam asik bermain itu Nabi tidak pernah menyuruh berhenti. Paham enggak? Nabi tidak pernah menyuruh berhenti sementara anak-anak itu sedang asik bermain. Nah, itu tidak pernah dilakukan Nabi. Ya. Nabi tidak pernah memisahkan la yufarriq jama'atan fi wa hum yal'abun. Nah, Nabi tidak pernah menghentikan atau memisahkan. Ya. Nah, jadi Anas menceritakan khadamtu Rasulullah SAW yauman hatta idza ra'aitu anni qad faraqtu min khidmati qultu yaqilu Rasulullah SAW. Kata Anas menceritakan ketika aku menjadi pembantu Rasul, setelah aku selesaikan tugas-tugasku dan kerja-kerjaku, maka Nabi tidur siang, istirahat siang. Fa kharajtu ila sibyanin al-abun. Ketika Nabi istirahat siang, kata Anas, aku pergi keluar rumah bermain dengan anak-anak yang ada di sekitar rumah Nabi. Faji'tu anzur ila lu'bihim. Aku datang melihat permainan mereka. Faja'a Rasulullah SAW fasallama ala sibyan wa hum yal'abun. Anas enggak nampak di rumah, dicari oleh Nabi. Oh, ternyata Anas bersama kawan-kawannya. Fasallama ala sibyan, Nabi mengucapkan salam. Jadi Nabi itu bukan hanya melihat tapi mengucapkan salam kepada anak-anak. Makanya akrab kepada anak-anak. Nabi telah mencontohkan. Nih apalagi guru nih, posisi guru. Saling guru cobalah hidupkan salam itu. Seperti mana Nabi SAW mengucapkan salam kepada anak. Memang ini perlu pembiasaan, Bang. Ada anak-anak, Assalamualaikum. Terkadang kita pun sama orang dewasa pun jarang ucapkan
Salam itu masalahnya. Padahal salam itu adalah doa. Syiar kita. Ketemu saudara kita nampak, assalamualaikum. Apa kabar? Jangan salam. Ada teman cerita, dia bukan di Pekanbaru tinggal. Dia sangat terkesan berkunjung ke Pekanbaru itu. Apa di antara kesannya? Subhanallah, kata dia, seumur-umur baru saya lihat ini. Ya, di Pekanbaru ini, kata dia, bahwa semua orang ketika bertemu jangan salam. Ada ada orang-orang yang dia, Masya Allah, dia merasa bahwa di sini selalu didoakan oleh orang, karena salam itu adalah doa, kata. Dia merasa senang dan bahagia sekali. Nah, ini hebat ini. Jelas ya? Sesama kita orang dewasa ini kalau ketemu ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau perlu kita ulurkan tangan kita, berjabat tangan. Nabi SAW menyebutkan pahalanya luar biasa. Siapa yang tahu pahalanya? Pahala bersalaman itu. Menggugurkan dosa, betul. Saya sejabat tangan ini salaman. Kata Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafaha. Tidaklah dua muslim bertemu lalu kemudian mengulurkan tangannya, berjabat tangan, bersalaman, kecuali Allah ampunkan dosa-dosa mereka berdua selama jabatan tangan itu belum lepas. Pertanyaannya, ya kan? Siapa yang memulai melepaskan tangannya? Kata sebagian para ulama adalah orang yang paling pertama menjabatnya. Jelas. Misalnya, kan kita ingin fadilah tadi, dosa diampunkan. Ya, apa kabar? Selama tangannya belum lepas, selama itulah dosa berguguran. Tapi kan terkadang kawan kita nggak mau lama-lama gitu kan. Nah, siapakah yang pertama yang harus melepaskan tangan? Maka yang pertama yang melepaskan tangannya adalah orang yang pertama menjabat atau meluruskan. Nah, kalau bisa kita yang pertama itu, dan kita yang melepaskan itu diikuti oleh orang. Jangan kita yang disalami ingin cepat-cepat berarti ini bisa jadi ada prasangka ada terus nanti nggak mau rupanya dijawab tangan dan seterusnya, padahal tidak demikian. Jelas. Maka selama Masya Allah lamakan sedikit, ya kan? Nah, selama itulah akan berguguran dosa-dosa. Anas di sini dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fada'ani faba'athani ila hajatin lahu. Nabi memanggil saya, dan karena Nabi punya hajat, fadhahabtu fiha wa jalasa sallallahu fi Zil hatta ataituhu. Nabi ya setelah selesai main Nabi memanggilnya dan dia didatangi ya, Nabi SAW didatangi oleh Anas, lalu kemudian ya disampaikan untuk membeli sesuatu. Nah ini. Jadi apa Pak? Nabi tidak memisahkan, sedang asik-asik aja mainan anak itu kan. Nah, tengok ini asik kali nampaknya main. Terkadang kita ini sedikit sabarnya. Apalagi kita mau pergi misalnya kan, dia baru main. Lihat anak seperti itu, bang sini dulu. Lebih tahu abang baru main. Misalnya begitu kan. Tapi kita ini mau pergi. Ya. Mau main atau tinggal. Sampaikan begitu. Mau ikut abi, udah kalau ikut abi berarti kita. Kalau mau main berarti tinggal. Ya, jadi diberikan sentuhan seperti itu sehingga anak ini bisa mulai berpikir. Kalau seandainya dia pilih mainnya sudah tinggalkan. Kecuali dia memang harus ikut begitu ya. Tapi kalau seandainya tidak ada hal yang mendesak, senang dia bermain gitu kan. Tidak ada hal yang mendesak, kita tidak mau pergi atau tidak ada sesuatu yang terjadi. Ya kan, atau tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghalangi, maka biarkan dia bermain.
Karena itu sesungguhnya karena setiap anak pada setiap permainan itu ada manfaat yang dia dapatkan. Kekuatan fisiknya, kemudian keberaniannya terbentuk, kesadarannya terbentuk dan seterusnya. Baik. Nabi tidak memisahkan mereka sedang bermain. Yang berikutnya ini yang lebih ini lagi. Wa yanha sallallahu alaihi wasallam anit tafriqi bainahu wa baina ahlihim. Nah, Nabi melarang memisahkan anak dari orang tua. Paham maksudnya nih? Misalnya nih anaknya banyak gitu ya, atau dibawa oleh pamannya, dibawa ini oleh keluarganya. Nabi melarang. Ya. Maka di sini Rasulullah mengatakan man farraqa baina alwalidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa bainal ahibba'i yaumal qiyamah. Bayangkan. Barang siapa yang memisahkan anak dari orang tuanya, dari ibunya, maka Allah jauhkan dia ya dari orang-orang yang ia cintai dari kiamat kelak. Jadi Pak, bahasa misalnya, udahlah anak kamu di tempat kami saja gitu kan. Kami yang besarkan, kami yang jangan itu sama kita memisahkannya. Ya. Jangan dipisahkan anak-anak dengan orang tuanya. Kalau merantau gimana? Ya, kalau udah dewasa ya nggak apa-apa. Atau kalau sekolah desa, kalau pesantren ya nggak apa-apa masuk pesantren. Maksudnya bila mana anak ini seharusnya dalam pangkuan, dalam pendidikan ibunya, tapi sudah dipisahkan dari orang tuanya. Jadi ini tidak boleh. Nabi tidak melarang itu. Man faraqa bainal walidati wa waladiha, yang memisahkan antara ya, seorang walidah perempuan dengan anaknya, faraqallahu bainahu wa baina ahibba'i yaumil qiyamah. Ini jelas. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW ingin memberikan suatu pelajaran kepada kita, hal yang sangat penting. Jadi nggak mudah-mudah juga kita ngasih anak ke orang. Ada juga orang tuh Pak, mungkin nggak sanggup lagi kan besarkannya. Ya, banyak orang anaknya sampai 6 sampai 7, sebenarnya hidupnya biasa saja. Ya, tapi dia rajin punya anak, rajin pula ngasih anak ke orang lain. Itu jangan. Ya, nggak boleh. Ya, artinya bahwa rezeki anaknya banyak ya. Rezeki kan anak itu kan rezeki ya. Tidak semua orang Allah takdirkan punya anak. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah empat karakter ya kan. Ada orang yang Allah berikan anaknya laki-laki semua. Ada yang Allah berikan perempuan semua. Yang ketiga, ada yang dapat laki-laki dan dapat perempuan. Dan yang keempat ini adalah ada orang yang tidak mendapatkan. Jadi masalah subhanallah sebetulnya ikhwatal kiram, masalah dapat dan tak dapat anak itu bukan pilihan kita, paham? Sehingga tidak perlu kita kecewa, nggak perlu kita berkecil hati. Dapat nggak dapat anak itu bukan tugas kita, bukan tanggung jawab kita. Ya, yang penting kita sebagai seorang hamba ya terus berikhtiar. Ya, kalau Allah takdirkan punya anak, alhamdulillah. Kalau tidak, tetap saja. Ya ini orang yang baik gitu. Nggak berubah itu. Karena bang hari ini masya Allah orang kalau tidak punya anak itu dikucilkan terkadang dia apalagi sehingga apa semakin down, semakin orang dia justru diayomi ya, dikuatkan begitu. Nah oleh karenanya Nabi SAW melarang memisahkan seorang anak dari orang tua. Jelas. Yang satu diambil sama tantenya sana bawa lah gitu, yang satu bawa pula sama omnya gitu. Jangan. Biarkan dia bersama orang tuanya. Kalau memang saudaranya punya kemampuan, dah support setiap bulan. Ya kan, berikan bantuan saudaranya. Apalagi apalagi saudari perempuan. Nabi SAW begini mengatakan, barang siapa yang punya 2 saudara perempuan atau 3 saudari perempuannya, lalu kemudian dia mengalami kesulitan, bahkan mungkin bisa jadi berpisah gitu ya dengan suaminya, lalu siapa yang memberikan kepada dia pertolongan, bantuan? Tentu keluarga.
Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ketika seorang saudari perempuan, 2 orang atau 3 orang, dia yang mengcovernya, dia yang membiayai hidupnya. Dia punya adik misalnya perempuan, nikah, meninggal suaminya, anaknya banyak, ekonominya ya biasa saja misalnya. Nah, saudara dia yang laki-laki mengambil peran itu, dia yang mencukupkan kebutuhan dia dalam sehari, kemudian sepekan, sebulan, anak-anak dibiayai sama dia, maka ini yang disebut ya bahwa orang yang seperti ini akan menjadi hijab di hari kiamat kelak. Seperti mana orang yang punya 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, bersabar dia di dalam mendidiknya, kemudian membesarkannya dan seterusnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hijab dari neraka. Begitu juga kita sebagai laki-laki ini punya kakak perempuan atau adik perempuan. Ya mungkin suaminya meninggal ataupun cerai dan seterusnya, kehidupannya tidak stabil. Nah, kita sebagai abangnya atau sebagai sahabatnya atau kita sebagai keluarganya tidak boleh diam. Kita mesti bergerak mencari sesuatu yang bisa membantu dia. Nah, ini perbuatan seperti ini perbuatan terpuji dalam agama kita yang mulia. Inilah bahwa Nabi SAW melarang memisahkan antara dia dan keluarganya. Tak boleh dipisahkan ya, antara anak dengan siapa? Orang tua. Nggak boleh dipisah. Jelas ya di sini ya? Nggak boleh, karena banyak sekali faedah-faedah yang dikatakan dalam kitab ini. Di antaranya Nabi Musa Al-Asy'ari qala la'ana Rasulullah SAW man farraqa bainal walidati wa waladiha wa bainal akhi wa akhi. Allah melaknat orang yang memisahkan antara anak dengan orang tua atau antara saudara dengan saudaranya. Tidak boleh dipisahkan. Ya, demikian pembahasan kita. Memang cukup. Waktu Isya sudah masuk. Jadi kalau dengan membaca kitab ini kita akan semakin terang dan jelas seperti apa Rasulullah menyentuh generasi di awal di usia 4 sampai 10 tahun itu. Demikian pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara